wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran ya, ini ketua kelasnya siapa ya? Oh iya, silakan ketua kelas dipimpin doa ya. Baca doa mulai. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Nama yang Ibu panggil, bilang hadir dan angkat tangannya. Ade Leo Arlando. Hadir ya. Afrizam Wicaksono. Hadir Bu. Hadir. Ahmad Akbar Mustafa. Hadir. Cahya Aurelanisa. Kenapa tidak masuk? Oh, tidak ada surat izinnya ya? Sakit. Dinda Filiana Putri, Zakia Rahmadani, Excel Raka Ardana, Farid Atala, Ilham Dirga Pratama, Kayla Gustiara Sari, Hafidotur Rodia, Lavina Ansi Faturahma, Lionel Fakti Agustiansyah. Kenapa tidak masuk? Lalu Muhammad Andika Setiawan. Masuk. Muhammad Daniel Mutaali. Hadir ya. Nabila Khalifah Putri Arini. Hadir. Nadia Sofi. Niken Sariti. Nah, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai hidup sehat dan bersih ya. Boleh dicatat di buku ya. Yang belakang kelihatan nggak tulisan Ibu? Kelihatan ya. Hidup sehat dan bersih. Nah, di sini siapa sih yang tahu apa itu hidup sehat dan bersih? Ada yang tahu nggak? Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Betul. Sehat dan bersih itu merupakan perilaku membudayakan seseorang atau masyarakat kelompok agar
Kalian bisa tunjuk tangan? Iya, kalau badan kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal ya. Kalau kita sakit kan kita tidak dapat sekolah, tidak bisa bermain, ya kan? Jadi sangat penting untuk kita menerapkan perilaku peduli terhadap kesehatan ya. Ini coba anak-anak perhatikan. Ini gambar apa ya? Bersih-bersih. Bersih-bersih di mana? Di kelas ya. Nah, ini merupakan salah satu perilaku perilaku untuk menjaga kebersihan ya, merupakan salah satu perilaku hidup sehat dan bersih. Hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah ya. Jadi kalau misalnya di kelas ini pasti ada jadwal piket kan? Iya. Jadi setiap orang yang piket itu harus berbagi tugas ya. Misalnya duanya nyapu, lalu yang lainnya membersihkan meja, ada yang mengelap kaca ya. Kalau kelasnya bersih dan nyaman, kita pasti senang, kita pasti lebih fokus dalam belajar. Nah, coba dari kalian siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ini gambar ini tadi. Tadi kita bahas. Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Iya, jadi mereka ini bergotong royong ya untuk membersihkan kelas ya. Di sini siapa kalau piket selalu nggak ikut bersih-bersih? Selalu jajan ya. Yang lain kali kalau misal ada temennya lagi bersih-bersih kelas atau memang jadwalnya piket itu harus membantu teman yang lain untuk membersihkan kelas ya. Itu merupakan hidup sehat dan bersih tadi ya. Nah, kalau ini gambar apa? Ini hampir sama seperti gambar yang pertama Ibu perhatikan tadi. Bersih-bersih di tangan, Bu. Bersih-bersih di tangan. Kalau sebelah sini ini gambar apa ya? Rumah pohon. Rumah pohon. Yang sebelah sini gambar apa ini? Ini merupakan perilaku hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah ya. Ini gambar gambar sekelompok atau masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Iya. Kenapa penting membersihkan lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah kita? Biar apa ya? Biar bersih, biar tidak ada sarang penyakit. Iya betul. Agar kita juga nyaman ya bermain ataupun kita nyaman melihatnya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sampah yang berserakan ya. Ibu mau tanya, di sini siapa yang suka membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah? Oh iya. Kalau kakak di rumah suka membantu apa pekerjaan orang tua? Cuci piring bisa? Oh pinter ya. Kalau anak? Nyapu, udah bisa? Wah pinter ya. Gimana tanya? Itu pinter ya. Kalian sejak dini sudah dilatih untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Ada Bu, apa ya? Oh itu nggak boleh ditiru, banyak harus diingatkan ya. Mbak, kita itu penting untuk menerapkan hidup sehat dan bersih karena banyak manfaatnya ya. Manfaatnya itu kita yang pertama pasti tidak mudah sakit ya. Tidak mudah sakit. Kalau kelasnya bersih, rumahnya bersih, kita pasti akan nyaman karena lingkungan sekitar bersih. Nah, untuk kita menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,
Iya, benar. Itu merupakan perilaku hidup sehat dan bersih ya. Nah, kalau ini pasti semuanya sudah tahu dong. Jadi ini namanya putri dan putra. Jadi putri. Iya, betul. Nah, jadi mereka ini akan makan makanan yang berada di atas meja. Nah, Ibu mau tanya, sebelum kita akan makan, kita harus apa? Kita berdoa. Selain berdoa, kita harus cuci tangan pakai sabun. Betul. Kita harus cuci tangan ya. Kenapa? Iya, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Ada kumannya. Kenapa? Biar tangan bersih, kakak. Yang bilang, kakak yang hijau? Apa? Biar bersih, benar ya. Jadi iya betul, karena sangat penting sebelum makan itu harus cuci tangan, karena kita tidak tahu tadi kita pegang apa, apakah banyak kumannya atau ada lumpurnya. Iya, habis main bola terus karena kelaparan kita lupa untuk mencuci tangan, apa yang terjadi? Iya, kuman itu akan menempel di makanan dan masuk ke tubuh kita. Apa yang terjadi? Iya, akan terjadi sakit perut ya, karena kumannya itu masuk ke dalam tubuh ya. Siapa di sini kalau makan tidak cuci tangan?
Tugasnya cuma satu ya. Iya. Jelas ya. Di sini Ibu kasih contoh satu jawabannya. Nah, jadi sebutkan kegiatan yang dilakukan dengan mencuci tangan. Ya, jadi kalau kita akan makan pasti cuci tangan. Nah, setelah itu apa lagi? Kegiatan yang kita lakukan yang mengharuskan sesudah atau sebelumnya itu mencuci tangan. Ayo, tapi sudah biasa kan? Pakai sabun. Iya, pakai sabun. Kegiatan apa aja? Contohnya kan tadi makan. Sebelum makan harus cuci tangan. Ditulis ya. Siapa yang sudah menulis soalnya? Kenapa? Iya, dikasih jawaban. Jawabannya apa? Isinya di bawah kakak itu apa? Oh iya, di bawah sini. Kegiatan apa di rumah itu yang mengharuskan kita mencuci tangan sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan tersebut? Udah ngisi belum? Oke, satu-satu ya. Satu-satu. Mbak, jawabannya apa? Makan dan main. Jadi sebelum main harus cuci tangan. Iya, boleh juga kalau misalnya kita habis main ke kotor-kotoran gitu ya, kita masuk ke rumah ingin main yang di dalam yang bersih harus cuci tangan. Benar. Apalagi habis main cuci tangan. Betul. Ada lagi? Iya, banyak ya. Jadi kegiatan di rumah yang kita lakukan harus mencuci tangan sebelum atau sesudahnya itu yang pertama setelah membuang air kecil, yang setelah buang air besar harus cuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Iya betul, sebelum makan harus cuci tangan ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan hidup sehat dan bersih dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi itu harus menjadi kebiasaan ya. Ada yang tahu nggak bentuk kotak sabun itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak bentuk kotak sabun itu seperti apa? Nah, betul. Bentuknya seperti persegi panjang. Betul ya. Sekarang itu gambar di sini bentuk persegi panjang. Ini tadi sama seperti kotak sabun. Namanya tadi apa? Persegi panjang. Iya, ini panjang, persegi panjang ya. Boleh. Ya, tapi kalau misalnya ditulis nanti dapat nilai. Jadi ini merupakan persegi panjang ya. Di sekeliling kita atau di ruangan kelas ini yang bentuknya itu sama seperti persegi panjang itu apa ya? Kata pensil. Apa? Meja. Penggaris? Bukan. Aku. Jam apa? Iya betul. Jadi permukaan dari persegi panjang ini banyak ya. Iya, seperti papaku
Jadi sisinya ada berapa? Jadi sisi dari kotak pensil ini ada 6, ya. Sisi dari persegi panjang ada 6. Jadi sisi paling atas, paling bawah, ya, depan, bagian belakang, kiri dan kanan itu merupakan sisi. Jadi kalau kalian disuruh menghitung ada berapa sisi persegi panjang atau balok, kalian bisa menjawab, ya, ada 6. Oh. Jadi tadi kalau misalnya sisinya ada 6, sekarang hitung notanya. Kalian sudah mengerti nggak apa itu sudut? Iya, pintar Kak ya. Jadi itu merupakan sudut buku. Iya, merupakan sudutnya. Jadi sudutnya yang mana? Sudut buku. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
seperti kita bekerja sama dan menerapkan hidup sehat dan bersih di lingkungan kelas ini tadi. Kalau ada temannya yang lagi beres-beres atau lagi ada temannya yang piket, kita harus apa? Iya, sama. Kalau yang sudah selesai boleh diam di tempat ya. Kita menunggu kemana yang belum selesai. Ya, silakan ya. Siapa di sini yang sudah angkat tangan? Siapa yang sudah? Sudah kan? Angkat tangan. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya yang belum. Iya, ayo yang belum silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah duduk di tempat yang masing-masing ya. Kalau kita nanti kasihan yang belum ya, mengganggu konsentrasi. Makan? Benar, kamu fokus sini dulu ya. Ini boleh. Mbak sudah? Satu lagi ya. Itu yang terakhir itu sudah dijelaskan tadi ya. Soal nomor 4 itu sama seperti bangun ruang. Siapa yang sudah? Sudah ya. Kita bahas bersama-sama ya. Ayo, yang sudah perhatikan ke depan. Ibu bacakan ya. Jika ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, sebaiknya kita harus apa? Betul, harus ikut serta. Jawabannya yang C. Yang C, harus ikut serta ya. Kakak jawabannya apa? Benar. Mbak jawabannya? C ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya C. Kalau nomor 2, coba. Kakak sudah nomor 2? Kakak sudah nomor 2? Boleh. Adik baca soal nomor 2 beserta jawabannya. Yang lain perhatikan. Ya, jawabannya dan dinding. Oke. Jadi sudah ibu sampaikan tadi ya, kalau bangun ruang itu bangunan seperti persegi panjang ini ya, dia memiliki kolom, bentuknya seperti persegi panjang ya. Jawaban yang benar apa? Apa? Lemari ya. Jadi ibu mau tanya, kalau lemari itu bentuknya hampir mirip nggak sama persegi panjang? Mirip ya. Kalau jam dinding enggak, yang apalagi penggaris. Penggaris itu bukan bangun ruang ya. Jadi bangun ruang itu yang seperti ibu gambarkan ini ya. Lalu soal yang ketiga, siapa yang mau membaca soal yang ketiga? Boleh, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Kita harus titik-titik sebelum makan. Isian yang paling tepat adalah mencuci tangan ya. Jadi sebelum makan kita harus membiasakan untuk mencuci tangan ya. Kalau di rumah walaupun kita terburu-buru ingin makan harus dibiasakan mencuci tangan ya. Kan kita nggak mau kumannya itu menempel di makanan dan masuk ke dalam tubuh ya. Soal nomor 4 ya. Siapa yang ingin membaca soal nomor 4? Kakak sudah belum baca? Yang lain dengarkan. Iya. Tenang ya, karena balok itu sama seperti ini yang ibu gambarkan ini. Persegi.
Nah, jadi udah bisa ya mencari sisi dari bangun ruang seperti balok, persegi pandang yang sudah digambarkan itu ya. Sudah paham ya? Nah, dari LKPD atau tugas yang sudah Ibu berikan ini, Ibu melihat kalian sudah rata-rata benar ya, atau sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya nggak? Materi yang kalian kurang mengerti atau kalian kurang paham? Sudah mengerti? Jelaskan kesimpulan yang sudah kita pelajari bersama, atau bagaimana materi yang mana yang kalian pahami. Siapa yang bisa? Apa? Tidak bisa. Jadi materi yang sudah kita bahas pertama itu ya sangat penting untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih ya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan pengertian dari hidup sehat ya, lalu bagaimana yang bersih dari perilaku yang paling kecil ya, seperti mencuci tangan sebelum makan ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Kakak, tadi kita sudah belajar apa tentang bangun ruang? Ada sisi-sisinya ada berapa? 6. Ada 6. Kalau Kakak sudutnya ada berapa? 8. Ada 8 ya. Jadi bangun ruang yang Ibu contohkan ini ya, persegi panjang yang sudah Ibu jelaskan ini, itu memiliki sisi 6 dan sudut 8. Sudah paham ya? Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, materi mana yang paling kalian sukai? Sisi, paling suka sisi. Sudut. Materi yang paling susah dipahami apa ya? Oh, setengahnya ya. Jadi ini sudah kita bahas tadi, kalau nomor 3 itu merupakan perilaku hidup sehat dan bersih ya, seperti mencuci tangan sebelum makan. Nomor 2 tunggu nanti. Jadi kalian semuanya sudah paham ya? Jadi tadi sudah Ibu simpulkan. Kalau misalnya dari penjelasan Ibu ada yang kurang, dipelajari lagi yang sudah dicatat di papan tulis ya. Soalnya boleh dibawa pulang buat belajar di rumah ya. Nah, karena Ibu lihat tadi kalian sudah mampu menjawab tugas yang sudah Ibu berikan, maka berakhirlah pembelajaran kita pada siang ini ya. Ya, coba sekarang bukunya dirapikan ya, tangannya diletakkan di atas meja. Ini